Hai Sobat Tanda Servis, kali ini kita kedatangan sebuah HP dengan kasus KDRT lagi ya. Jadi ini Vivo Y02T ya teman-teman sekalian, kasusnya itu pecah LCD-nya, parah ya teman-teman ya, sudah sampai hitam seperti itu. Jadi ini kasusnya dilempar si bocah ya atau anak kecil. Nah langsung aja kita eksekusi seperti biasa, langkah awal kita buka dulu SIM tray-nya. Kemudian untuk Vivo Y02T ini casingnya itu atau backdoornya itu dia bisa langsung sistem buka ya dengan open tool ya, tidak menggunakan lem. Jadi dia satu komplit dengan casing backdoor luarnya maksudnya teman-teman sekalian. Nah, seperti biasa ini dia ada cover penutup mesin. Jadi harus kita buka terlebih dahulu. Setelah cover mesin terbuka, kemudian untuk Vivo Y02T ini LCD dan fleksibel board bawah itu bersatu ya teman-teman. Jadi kita harus buka bagian penutup board bawah begitu teman-teman sekalian. Jangan lupa selalu kita lepas baterainya ya jika mengganti LCD untuk tipe ini. Ada tipe-tipe tertentu dia fleksibelnya melewati atas baterai ya. Dan untuk yang ini dia di bawah baterai. Jadi kita harus lepas baterainya dan plastik double tip ini ya untuk penahan baterainya. Nah setelah itu kebuka langsung kita tarik fleksibelnya, ada dua buah ke atas ya, itu tadi pembagian LCD dan pembagian PCB charge dari bawah ya. Nah selanjutnya, nah di sini yang sangat-sangat di luar dugaan teman-teman, ternyata LCD-nya sudah gampang copot ya. Nah di sini ini sebenarnya rezeki nomplok ya. Jadi itu teman-teman pemula yang ini sayang sekali ya kita tidak buat videonya untuk membuka LCD-nya. Seperti biasa teman-teman, yang penting dalam pembongkaran LCD itu harus kita ketahui adalah posisi fleksibelnya ya. Jika tidak tahu bisa di browsing di Google ya, posisi fleksibel LCD. Apapun itu jika kita ingin membongkarnya. Jadi kebetulan di sini LCD-nya ngerompal atau sudah lepas ya. Aneh ini. Memang kalau LCD bawaan atau lem pabrikan itu memang lemnya tidak terlalu kuat ya teman-teman, bisa dikatakan tidak terlalu kuat atau tidak tahan ini mungkin air atau panas pasir ya, itu menyebabkan LCD. Tapi ini memang salah satunya penyebabnya itu yaitu tadi karena terjatuh ya, mungkin bisa jadi ya masuk air. Nah ini proses pembersihan lem teman-teman sekalian, kita harus fokus kan di sini ya teman-teman pemula untuk pembersihan lem, bekas-bekas lem LCD yang lama yang ada di frame-nya. Jangan sampai sedikit pun ada lem yang ketinggalan agar LCD-nya presisi. Ya mikir aja ya, udah LCD-nya KW bukan KW ya, LCD tipe tidak original seperti pabrikan, ya pasti presisinya harus kita fokuskan. Nah ini dia, kita ikutin ininya ya, LCD lamanya itu ada kita lekukan untuk konektor fleksibel yang menuju bawah. Nah jangan lupa SOP-nya sebelum kita melakukan pemasangan LCD, kita tes dulu karena saya lupa ya, untuk LCD merek OG ini, OG Super ini dia ada garansi. Jadi maksudnya garansi tes dan atau garansi lem ya. Jadi bisa jika kita gagal, maksudnya jika LCD tidak berfungsi kita pasang, masih bisa kita tukarkan ke toko dengan syarat segelnya tidak rusak. Makanya kita lakukan pengetesan seperti ini. Nah ini kita tes panggilan darurat karena kita tidak tahu passwordnya. Untuk tombol-tombol berfungsi semua. Untuk kontras juga berfungsi, mantap, tidak diragukan lagi ya. Ya ini LCD termasuk LCD andalan saya. Oke kita matikan, kita lepas lagi fleksibelnya, copot baterainya. Langkah selanjutnya adalah ya ini dia yang penting nih. Kita lepaskan dulu pelapis double tipnya karena itu akan menempelkan ke bodi LCD-nya. Ya teman-teman pemula dimanapun berada, tips dari saya jangan lupa untuk mengutamakan kualitas ya, agar si pelanggan kita puas. Nah seperti itu ya, otomatis pasti rezeki kita akan bertambah-tambah ya teman-teman sekalian jika kita jujur dan full service gitu ya teman-teman sekalian. Nah ini sudah presisi ya, jangan lupa dites lagi. Khusus LCD ini bisa dites langsung karena segelnya ada di balik LCD-nya bukan di samping. Nah ini dia kameranya, kita presisikan lagi. Saya menggunakan lem Zenlida T7000 ya. Ini yang multicolor atau black atau hitam. Nah, trip lagi. Tips dari saya yaitu agar lemnya tidak meluber keluar. Jadi kita lem
di bagian frame bagian bawah. Jadi kan ada tipis sekali, hanya sekitar 0, berapa mili itu untuk kedudukan pinggiran LCD-nya. Nah, kita lemkan di bagian itu, jangan sampai meluber keluar. Nah, dan ingat detailnya di bagian sudut-sudut itu harus lemnya tidak ada yang ini ya, berjarak gitu ya, ada yang berlubang atau tidak full gitu ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa di bagian sudut-sudut itu di fullkan lemnya ya, jangan sampai ada yang kosong. Nah, khusus di bagian atas ini yang perlu difokuskan atau diperhatikan yaitu sensor. Sensor panggil, baik sensor ini ya, sensor wajah bisa jadi ya. Nah, kamera juga jangan sampai lemnya mengenai sensor dan kamera, nanti bisa menghalangi ya. Nah, dan satu lagi, jangan lupa untuk penutup speaker ini jangan sampai lupa. Kebetulan ini penutup speakernya masih nempel ya, teman-teman. Nah, ini sudah rapi, tidak ada yang kurang ya. Nah, di bagian speaker itu kita kasih sedikit aja, karena jika banyak nanti bisa menutupi rongga speakernya gitu. Nah, untuk pemasangannya seperti ini teman-teman. Agar lem tidak meluber, jangan langsung kita tekan. Kita presisikan terlebih dahulu. Jika sudah presisi, kita tekan-tekan secara menyeluruh, pelan-pelan, pelan-pelan ya. Dielus pelan-pelan teman-teman, kayak mengelus yang Ono tuh. Nah, oke. Nah, ini dia pelan-pelan. Agar lemnya tidak langsung ketekan keluar, meluber keluar, tapi tekan ke dalam sehingga rapi ya teman-teman. Nah, jangan mau cuannya aja tapi tidak mengutamakan kualitas kerja kita. Begitu. Ini dia, jika sudah presisi langsung kita press menggunakan karet, tetap menjadi andalan yang utama. Karena selain murah, gampang dicari ya. Ini dia trik dari saya, 3 buah untuk vertikal. Dan selanjutnya untuk bagian horizontalnya 5 buah atau ke sampingnya 5 buah ya teman-teman. Ya, ini trik dari saya saja, bebas dari teman-teman sekalian gimana untuk menghasilkan LCD-nya benar-benar rapat ya. Nah, kalau menggunakan karet ini elastis, tidak terlalu menekan ya. Nah, untuk pengeringan sekitar 2 jam kalau bagi saya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang lain boleh lebih ya. Paling minimal sih 1 jam untuk menghasilkan lem yang bagus. Bisa juga dibantu dengan menggunakan apa ya, saya lupa itu ada lampu UV kuring, lampu UV gitu ya. Jadi dari masukkan ke ke tempatnya, ke wadah lampu UV-nya, jadi membantu cepat kering ya. Tapi itu biasanya jika si user membutuhkan HP-nya cepat begitu ya, bisa dibantu dengan alat itu ya, tapi kita belum ada. Nah, selanjutnya ini pemasangan PCB ini ya, PCB penutup PCB bagian bawah. Nah, itu dia, hati-hati ada kabel antena, itu harus benar-benar diatur posisinya agar penutup board bawah ini bisa presisi. Jadi teman-teman pemula hampir bisa disimpulkan, hampir rata-rata penggantian LCD HP-HP Android menengah itu bisa dikatakan hampir mirip-mirip teman-teman ya. Proses pergantian dan pembongkaran yang membedakan itu paling bagian backdoor, ada yang dilem, ada yang langsung, kemudian LCD-nya ada yang fleksibelnya numpang bersamaan dengan PCB board bawah, dan ada juga yang single langsung ke mesin. Nah, ini cara menempelkan fleksibelnya ya, itu dengan diurut-urut, karena kan bekas yang lamanya ada double tip supaya menempel. Nah, diurut-urut secara perlahan-lahan, terus dirapatkan, jangan takut fleksibelnya bengkok, gak apa-apa. Bawaannya juga begitu. Nah, itu dia sudah rapat, kemudian kita tutup lagi plastik double tipnya, karena ini double tip untuk menahan baterai sebenarnya teman-teman ya. Sekaligus untuk ini juga sih, menutupi fleksibel bawah agar tidak langsung menyentuh dengan baterai, bisa jadi. Nah, ini dia, kita pasangkan lagi konektor baterai dan juga ini lemnya, cover mesinnya. Selanjutnya semua baut-bautnya dipasang kembali. Berapa waktu kita buka, begitulah, begitu juga jumlahnya saat kita pasang. Jika lebih dan kurang, itu sama dengan bengkel si Ono gitu ya. Nah, ini kita pasangkan lagi dengan backdoornya, dan ini selesai. Sekarang kita nyalakan HP-nya, kita lakukan finishing, kita tes sebelum, serahkan kepada usernya. Jika ada lem-lem yang berlebih, bisa dirapikan, dilap, menggunakan thinner juga bisa ya teman-teman. Nah, ini untuk testing LCD-nya, mantap, masih jos. Jadi begitu teman-teman sekalian, semoga bermanfaat video ini dari saya. Jika ada kurang, mohon maaf. Salam servis
Salam solder panas dari Tali Service. Bye.